kalau ada orang-orang yang follow the money, boleh nggak saya follow the quality gitu kan? Nah, karena tidak ada gerakan apapun tanpa stabilitas ekonomi. Selama ini orang kalau mau membangun sekolah tuh yang dibangun ruangannya gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak butuh banyak ruangan, tapi kita butuh banyak ruang. Ruang dan ruangan tuh berbeda sekali gitu kan. Ruangan itu menyekat-nyekat kita, tapi ruang itu mengakomodir sekaligus membebaskan kita gitu kan. Riset kita ini dengan 3 tujuan. 1 memudahkan, 2 memurahkan, 3 mencerahkan gitu kan. Halo Sobat Impact, kali ini saya berada di Rumah Intaran Buleleng, Bali Utara. Apa itu Rumah Intaran dan bagaimana kontribusi positifnya pada masyarakat dan dunia keberlanjutan di Indonesia? Kita akan ngobrol dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Gede Kresna. Selamat pagi Bapak Gede Kresna. Selamat pagi Mas Rio. Wah, thank you, terima kasih sudah diterima. Kita ngobrol-ngobrol dalam acara Impact Talk Podcast. Kita akan diskusi banyak hal terkait dengan manfaat nih. Bagaimana terkait dunia keberlanjutan, isu-isu sosial yang ada di Bali. Nah, narasumber yang sangat luar biasa ini merupakan seorang arsitek, tokoh masyarakat, bahkan seorang budayawan yang sangat luar biasa, pendiri Rumah Intaran. Bapak Gede Kresna ini lahir di Singaraja, berkuliah di Jawa, tapi Jakarta. akhirnya di Jakarta ya Pak, tapi akhirnya balik lagi nih. Pulang ke desa. Pulang ke desa. Nah, kira-kira apa nih Pak? Kenapa kok waktu itu hingga sudah berkuliah kalau nggak salah di UI ya, arsitek UI, terus kenapa kok harus balik di desa? Ya, banyak orang itu follow the money. Alasan-alasan orang pindah dari desa ke kota besar itu biasanya follow the money gitu kan. Terutama ke Jakarta, pusatnya finansial, pusatnya ekonomi, semua orang-orang berbondong ke sana gitu kan. Saya berpikir, kalau ada orang-orang yang follow the money, boleh nggak saya follow the quality gitu kan? Karena jelas sekali kalau kita bicara quality di desa, terutama di Bali Utara nih, jelas sekali sinar mataharinya lebih bagus, udaranya lebih bagus, airnya lebih bagus, makanannya lebih bagus. Dalam hidup ini ada nggak yang lebih penting daripada itu gitu kan? Jadi saya follow the quality itu. Ya, padahal kalau tren kembali ke desa itu baru beberapa tahun belakangan ini, tapi sudah di tahun itu, gitu ya, sudah berpikir bahwa kualitas hidup itu di desa juga nggak kalah bagusnya, bahkan mungkin lebih baik gitu ya. Ya. Untuk hal-hal yang sangat fundamental udah pasti lebih bagus ya. Tinggal sekarang bagaimana caranya menjaga keberlangsungan ekonominya saja kan itu kan. Tantangannya kan di situ. Bagaimanapun juga di kota lebih banyak kesempatan, lebih banyak peluang. Nah, tapi di desa pun sebenarnya kita bisa menciptakan peluang itu gitu kan. Makanya itulah yang kita lakukan di Rumah Intaran, dan pondasinya tuh harus ekonomi dulu. Nah, karena tidak ada gerakan apapun tanpa stabilitas ekonomi. Makanya kita bisa berpikir besar, kita punya gagasan-gagasan besar, tapi orang Bali tetap gagasan-gagasannya dibatasi oleh yang namanya pelabe. Pelabe itu sistem kemandirian ekonomi. Orang mau bikin desa di Bali harus punya pelabe, orang mau bikin pura di Bali harus punya pelabe. Artinya ketika kita punya ide-ide besar, gagasan-gagasan besar, kemandirian ekonominya tuh harus dijaga dan tidak boleh tergantung pada orang lain gitu kan. Nah, Rumah Intaran pun diset seperti itu. Sebelum kita mendirikan Rumah Intaran sebagai ruang belajar ini, kita juga berbisnis dulu. Ya, berbisnis ya sesuatu yang kebetulan bisnis kami itu jadi salah satu bisnis paling seksi dalam dunia arsitektur pada masa-masa itu gitu kan. Nah, oke. Om, sebelum kita kupas terkait dengan Rumah Intaran, boleh nggak sedikit cerita gitu ya, sedikit cerita terkait dengan backgroundnya Gede Kresna. Ini seperti apa? Setelah lulus kuliah mungkin apakah langsung mendirikan Rumah Intaran? Apa Rumah Intaran ini karena sebuah kegelisahan gitu ya, tidak adanya ruang waktu saat itu, karena menurut saya di 90-an ya Min ya? Ya, tahun 90-an. Nah, 90-an ini sudah ada keinginan membangun dari desa gitu ya. Beberapa literatur kan juga ngomong bahwa Indonesia itu harus dibangun dari desa. Nah, mungkin bisa diceritakan terkait dengan hal itu. Ya, sebagaimana anak-anak muda yang lain di Bali Utara, kita ini kompetitif sebenarnya. Jadi anak-anak muda seperti kami pada saat itu
inginnya tuh masuk ke tempat-tempat terbaik, kuliah di kampus-kampus terbaik gitu kan. Ya, umum sekali anak-anak muda di Singaraja tuh ingin kuliah ke Jawa gitu kan. Ke Jawa pun dibagi-bagi lagi, ada yang ke Bandung, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Malang, ada yang ke Jogja, sedikit yang ke Jakarta gitu kan. Waktu itu saya melihat kalau saya mau masuk kuliah arsitektur gitu kan, di mana sih yang tantangannya atau tingkat kesulitannya paling tinggi gitu kan. Nah, salah satu yang paling tinggi ke tingkat kesulitannya waktu itu adalah Universitas Indonesia. Saya ingin masuk ke situ gitu kan. Men-challenge diri sendiri untuk ya kayaknya saya bisa deh masuk ke situ. Tapi ketika sudah masuk ternyata beda sekali dengan apa yang kita bayangkan gitu kan. Nah, cenderung kita ini dibawa ke ranah-ranah yang sangat industrial gitu kan. Nah, sementara kita tumbuh di tempat seperti ini, ada ketidakseimbangan di situ. Dan hal pertama yang ingin kita lakukan adalah mungkin suatu saat ketika sudah lulus saya nggak mau jadi arsitek gitu kan. Tapi saya mau bikin ruang belajar yang bisa menyeimbangkan ini semua. Karena bagi kami pengetahuan-pengetahuan tradisional, keterampilan-keterampilan tradisional itu bisa jadi landasan yang sangat kuat ketika kita ingin membangun sistem pendidikan kita secara holistik gitu kan. Makanya itulah yang kita lakukan di Rumah Intaran ini. Tapi sebelum mendirikan Rumah Intaran jadi kita juga sadar lagi-lagi bagaimana keberlanjutan ekonominya itu kan yang harus kita pikirkan kan itu kan. Ya. Kayak gitu. Ini luar biasa sekali. Seringkali kita hanya memikirkan aspek sosial dan lingkungan, tapi lupa akan aspek ekonomi itu tadi. Ternyata justru ekonomi yang pertama. ekonomi harus yang pertama karena aspek fundamentalnya di ekonomi. Kalau ekonomi minimal dari kita sudah beres, kita bergerak itu akan lebih enak gitu ya. Jadi tidak ada motif bahwa sosial untuk mencari ekonomi gitu ya. Nah, karena ekonominya sudah beres, dalam hal itu sosialnya akan lebih berdampak. Ya, sosial itu benar. Makanya social impact ini sebenarnya benar namanya ya. Ya, sosial itu hanya impact saja gitu kan. Ketika kita sudah melakukan kerja-kerja ekonomi, kerja-kerja membangun diri sendiri dulu, pasti di sebelah-sebelah kita akan melihat banyak sekali persoalan-persoalan gitu kan. Nah, cara kerja Rumah Intaran sebenarnya begitu. Ibaratnya kita ngambil kuas, terus kita isi cat, kita bikin lingkaran, kita lihat dari jauh lingkaran ini bulat gitu kan. Tapi ketika kita deketin, zoom in, lingkaran ini menjadi intinya ada banyak yang tidak terisi oleh sapuan kuas tadi gitu kan. Nah, sebenarnya disitulah kerja-kerja Rumah Intaran, mengisi gap-gap itu, termasuk mengisi gap-gap sosial yang tidak terisi di masyarakat gitu kan. Nah, tapi kan masuk ke tengah-tengah masyarakat juga tidak mudah. Nah, kita pintu masuknya itu adalah riset sebenarnya. Begitu ada persoalan, karena kita ingin mengisi gap, kita masuk lewat riset gitu kan. Dan ternyata riset-riset ini yang kemudian kita dokumentasikan itu menjadi hal yang sangat menarik. Nah, menariknya riset-riset yang dilakukan Rumah Intaran inilah yang membuat banyak sekali kemudian orang-orang datang ke Rumah Intaran gitu. Awal ceritanya itu begitu. Nah, luar biasa. Mulai dari riset, sekarang Rumah Intaran sudah jadi melting pot gitu ya, dalam hal itu tempat bertemunya para tokoh gitu ya, nasional, internasional, masyarakat yang ada di Bali Utara dan di seluruh Bali dan di Indonesia. Nah, apakah itu sudah memenuhi harapan, Om? Harapan Gede Krishna sendiri terkait dengan keberadaan Rumah Intaran itu? Justru harapan kami di awal tidak seperti itu. Itu hanya impact saja gitu kan. Impact dari kerja-kerja fundamental yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa banyak sekali orang datang ke Rumah Intaran? Karena sebenarnya kita duluan yang datang ke sana gitu kan. Nah, kita melakukan riset ke desa-desa, melihat persoalan-persoalan yang ada di desa, kemudian kita bertemu dengan mereka langsung di titik nolnya, dan ketika kita dianggap bisa melakukan atau memberikan solusi-solusi sederhana sekali, mereka ingin mendetailkan itu, mendapatkan insight lebih jauh. Dengan apa? Dengan datang ke Rumah Intaran. Ketika mereka sudah datang ke Rumah Intaran, mereka bercerita kepada teman-temannya. Jadi banyak sekali kemudian komunitas-komunitas, kepala-kepala desa itu memang datang ke Rumah Intaran. Kita ngobrol aja sebenarnya. Tidak untuk saling menggurui, tidak untuk saling apa, tapi kita ingin saling bertukar pikiran aja sebenarnya. Karena justru pada akhirnya justru Rumah Intaran sendiri yang jauh lebih banyak belajar dari desa-desa ini. Dari orang-orang sederhana sekali yang ada di desa-desa. Nah, masalahnya adalah orang-orang desa itu tidak mengcompile pengetahuan. Nah, sementara Rumah Intaran mengcompile pengetahuan-pengetahuan itu dan kemudian mendokumentasikannya, menjadikannya buku, dan inilah yang kemudian dideliver kembali kepada masyarakat itu kan. Kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi Om
melihat bahwa Rumah Intaran ini saat ini sudah sesuai dengan mimpinya atau belum, Om, dalam hal ini? Sebagai ruang belajar sudah. Oke. Karena mimpi kita cuma sampai di situ. Kita ingin memberikan atau membangun ruang belajar alternatif aja. Ya, sekarang kan banyak orang belajar ke sini tentang apa? Tentang pengetahuan tradisional, tentang keterampilan tradisional, karena kita juga punya banyak sekali workshop gitu kan. Apakah itu karena Om Gede Kresna sendiri melihat bahwa sebenarnya kurang loh ruang belajar kita gitu ya di segala tempat itu, bahkan mungkin ruang belajar itu kan selalu diidentifikasikan dengan sekolah-sekolah formal. Apakah ada kegelisahan ke arah situ sehingga hadirlah Rumah Intaran ini? Ya, salah satu yang membedakan adalah selama ini orang kalau mau membangun sekolah tuh yang dibangun ruangannya gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak butuh banyak ruangan, tapi kita butuh banyak ruang. Ruang dan ruangan tuh berbeda sekali gitu kan. Nah, ruangan itu menyekat-nyekat kita, tapi ruang itu mengakomodir sekaligus membebaskan kita gitu kan. Seperti ini, di ruang terbuka ini aja kita sebenarnya bisa belajar. Workshop kita itu kita lakukan di sini juga gitu kan. Ruang-ruang belajar itu juga ada di desa-desa. Jadi sebagai ruang belajar, Rumah Intaran itu sebenarnya hanya hub saja. Tapi universitinya itu ada di desa-desa. Makanya kita selalu mengatakan di Bali Utara ini ada banyak sekali universitas dalam tanda kutip ya. Ada Julah University. Kalau kita mau belajar keterampilan dan pengetahuan tradisional ada di sana gitu kan. Terus kemudian ada BUMDes University ya, karena banyak sekali BUMDes bagus di desa-desa di Bali Utara ini ya. Banyak sekali maestro-maestro yang ada di desa ini, bahkan kita sudah dokumentasikan. Semua hal terbaik yang ada di Bali Utara itu kita dokumentasikan dalam buku setebal 650 halaman gitu kan. Jadi ketika kita mencari sosok apapun di Bali Utara sudah ada dokumentasinya gitu kan. Kayak gitu. Dan dokumentasi itu penting banget itu. Oke, luar biasa sekali. Keberadaan Rumah Intaran, apakah dapat mengadvokasi dalam hal ini? Mengadvokasi dalam hal ini keseharian masyarakat, kemudian mengadvokasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Bali Utara. Kita tidak spesifik menyebutnya seperti itu ya. Bahkan di Rumah Intaran kita tidak menggunakan itu kata memberdayakan, itu kita tidak gunakan itu kan. Karena saya pikir masyarakat kita sudah berdaya kok sebenarnya gitu kan. Terus kemudian kata mengadvokasi juga jarang sekali kita gunakan. Kenapa? Karena masyarakat ini sulit sekali kita advokasi juga gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita pelajari justru perilaku dan culture masyarakat ini gitu kan. Ya, seperti apa sih masyarakat? Kita melakukan banyak gerakan di Rumah Intaran ini. Tapi ketika siapapun itu melakukan gerakan-gerakan yang gebiarnya lebih diutamakan itu pasti nggak berhasil itu kan. Makanya kita mengubah model pergerakan ini, model gerakan ini kita ubah dengan silent movement itu kan. Nah, apa itu silent movement? Ya gerakan-gerakan diam aja gitu kan. Di awal-awal kami pulang ke Bali itu ada gerakan-gerakan untuk menjadi organik gitu kan. Banyak sekali gerakan organik di mana-mana gitu kan. Tapi setiap kali kita ikut gerakan-gerakan organik itu justru perilakunya sangat tidak organik gitu kan. Nah, jadi tapi gerakan organik ini penting gitu kan. Nah, kita ubah sedikit caranya dengan silent movement. Caranya bagaimana? Dengan membuat sarang-sarang lebah gitu kan. Nah, saya datang ke salah satu rumah masyarakat, ternyata di salah satu pohon mangganya itu ada 12 rumah lebah di situ. Saya tanya, kenapa ada banyak sekali rumah lebah di situ gitu kan? Nah, jawabannya sederhana sekali, karena saya tidak mampu untuk membayar obat gitu kan. Nah, tidak mampu beli obat katanya, maksudnya pestisida itu kan. Justru karena tidak di pestisida itulah lebah-lebahnya datang gitu kan. Nah, inilah kliknya tuh sebenarnya di situ. Ini bisa saya pakai sebuah gerakan. Tapi tetap gerakan organik ini saya bilang ke tim kita di sini, kita bikin gerakan organik tanpa boleh menyebut satu pun kata organik kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat nggak ngerti apa itu organik gitu kan. Masyarakat ngertinya itu adalah ketika ada faktor ekonomi yang tumbuh di situ, mereka akan ikut gitu kan. Tapi faktor ekonomi yang tumbuh ini bagaimana caranya supaya sustain kan gitu kan. Nah, jadi waktu itu kemudian kita membuat sarang-sarang lebah. Seperti inilah, ini banyak sekali sarang lebah di sini. Ada di Rumah Intaran aja mungkin ada 50 lebih sarang lebah ya. Nah, kita berikan itu kepada masyarakat dan
ketika hasilnya mereka dapatkan kita beli. Nah, setelah itu masyarakat secara autopilot tidak lagi menyemprot. Kenapa? Karena hasilnya dari madu ini lebih besar daripada hasilnya dari mangganya itu sendiri. Jadi buat apa nyemprot mangga kan gitu kan? Nah, karena dari madu aja mereka sudah bisa dapat penghasilan gitu kan. Nah, itu pun kemudian kita masih punya problem lagi. Bagaimana memasarkan madu-madu itu? Mau dikemanakan madu-madu masyarakat ini? Ya itulah yang kita tampung di Rumah Intaran, sehingga secara tidak langsung kita justru jadi penjual madu gitu kan. Rumah Intaran itu jualan madu loh, madu-madunya masyarakat nih. Itu benar-benar akibat kita mengajak masyarakat untuk dalam tanda kutip menjadi organik dengan diam-diam memberikan mereka sarang-sarang lebah gitu kan. Oke, jadi ini merupakan bentuk silent movement, Ya. atau biasa kita sebut mungkin walk the talk gitu ya, nggak hanya ngomong doang tapi menjalankan dengan bahasa-bahasa atau dengan kearifan lokal Ya. tadi ya, luar biasa. Dalam hal ini, Om Gede Krisna seorang arsitek. Nah, kalau melihat dengan adanya globalisasi, perlu nggak sih menyesuaikan dengan tren arsitek itu? Bahkan ada nggak sih sudah mulai ada kegelisahan, wah arsitektural Bali ini sudah mulai bergeser, kemudian di Indonesia juga sudah mulai tidak sesuai dengan apa nilai leluhur kita gitu. Ya, banyak sekali nilai-nilai penting yang ada di dalam arsitektur kita. Tapi ruang-ruang yang ada hari ini, termasuk pemerintah, termasuk ruang-ruang pendidikan, tidak pernah mengaktifasi nilai-nilai itu gitu kan. Ya. Seperti misalnya di desa-desa tuh banyak sekali ada arsitektur-arsitektur yang sangat keren gitu kan, yang sangat bagus, yang sangat sehat. Tapi sistem pendidikan kita kan tidak mengarah ke sana. Sistem pendidikan kita kan sangat industrial gitu kan. Jadi itu yang melumpuhkan nilai-nilai seperti membangun sendiri, membuat sendiri segala macam gitu kan. Ya. Sehingga tiba-tiba rumah itu menjadi sangat mahal. Padahal sebenarnya kalau kita mau hidup dengan standarnya orang desa, bentukan rumahnya orang desa, rumah itu menjadi murah sekali gitu kan, tidak terlalu mahal gitu kan. Nah, itu yang kemudian juga kita dokumentasikan. Hal-hal terbaik yang masih mungkin dilakukan oleh masyarakat desa ini kita dokumentasikan, kita redefine jadi arsitektur-arsitektur seperti ini, karena bagaimanapun juga ada kalanya bentukan-bentukan yang ada di masyarakat itu sudah tidak bertemu dengan fungsi-fungsi kekiniannya gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan. Ya sebagai arsitek saya punya tantangan baru lagi untuk bisa nggak arsitektur-arsitektur seperti ini dijual kepada klien-klien Rumah Intaran. Ternyata mungkin sekali. Ketika kita bisa menjabarkan pendokumentasian dan riset yang kita lakukan di desa-desa kepada klien, mereka juga mau kok menerima model-model arsitektur yang ada di desa-desa. Bahkan mereka bisa menjual dengan harga yang jauh lebih mahal gitu kan. Karena keotentikannya itu, karena value-nya itu, dan karena kesadaran atas penemuan kembali atas pengetahuan-pengetahuan yang justru itu dilupakan hari ini gitu kan. Iya. Ya. Kan ada istilah tren itu adalah akan kembali lagi. Ya. Nah, jadi di arsitek juga seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kembalinya model, kembalinya langgam segala macam itu kan disertai dengan kesadaran bahwa oh ini ternyata baru menemukan momentum kebenarannya gitu kan. Kayak misalnya, kenapa orang-orang kembali menggunakan arsitektur tanah gitu kan? Karena mulai ada kesadaran baru bahwa tanah itu, dinding tanah itu bisa menjadi insulasi udara yang sangat bagus gitu kan. Jadi tinggal di dalam rumah-rumah yang berdinding tanah itu menyebabkan pada siang hari panasnya matahari itu masih bisa diserap oleh dinding, disimpan, kemudian dikeluarkan pada malam harinya gitu kan. Jadi perubahan suhu yang tidak ekstrim inilah yang membuat kita sehat sebenarnya gitu kan. Oke, ya. Jadi bahan-bahan yang ada itu ternyata saya baru tahu itu terkait dengan hal ini. Terus kemudian mulai juga ada kesadaran-kesadaran baru untuk membangun arsitektur yang tidak rigid banget, tidak lurus-lurus saja gitu kan. Kenapa? Kalau rumah-rumah di Bali itu umum tuh tembok luarnya tuh justru di atasnya tuh lebih lebar gitu kan, miring ke sini gitu kan. Kenapa? Karena itu antisipasi terhadap gempa. Begitu ada guncangan,
kemiringan ini membuat tembok-tembok itu runtuhnya ke luar keluar. gitu kan. Nah, jadi arsitektur tradisional itu kembali ketika orang sudah menemukan kesadaran akan value arsitektur ini gitu kan. Tanpa kesadaran atas value, mereka akan menganggap oh arsitektur tradisional itu resem gitu kan, eh, tidak menarik lah gitu kan, kayak gitu, ndeso gitu kan, nggak menarik gitu kan. Ya. Luar biasa sekali. Om Gede Kresna, banyak banget tadi dijelaskan, wah proyeknya Rumah Intaran ini banyak banget. Tapi boleh nggak cerita gitu ya, proyek yang paling berkesan gitu ya, yang paling berkesan menurut Gede Kresna itu yang mana sih gitu? Ya kalau Rumah Intaran ini juga dianggap sebuah proyek. Mungkin proyek terbaik kita tuh Rumah Intaran sendiri ya, di kliennya gitu. Karena gimana juga kita tahu apa yang kita butuhkan itu kan. Ya, tapi kami juga menangani proyek-proyek yang sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus tuh maksudnya apa? Ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu adalah kita bisa mendorong klien untuk melakukan riset dan pendokumentasian gitu kan. Salah satunya kalau kita bisa menyebut corporate ini hari ini ya. Ya, kami bekerja untuk the highest brandnya Banyan Tree gitu kan. Jadi Banyan Tree itu punya sekitar 10 brand yang the highestnya itu adalah namanya Escape gitu kan. Saya bekerja untuk Banyan Tree Escape. Nah, kenapa kami bilang project ini menarik? Karena mereka membiayai riset-riset yang kita lakukan sebelum kita mendesain gitu kan. Ya, bagaimana potensi-potensi di desa tersebut, bagaimana persoalan-persoalannya, apa yang bisa kita kembangkan di desa itu, terus kemudian kemana saja tamu-tamu ini akan kita hideaway-kan gitu kan, kita ajak gitu kan, destinasinya seperti apa, siapa maestro-maestro di sekitar situ, banyak sekali. Bahkan salah satu proyek yang kita tangani di sebuah pulau kecil di selatan Sumatera hari ini, kita juga melakukan pendokumentasian underwaternya gitu kan, melihat potensi-potensi dan ancaman-ancaman yang ada di bawah permukaan air gitu kan. Jadi semua riset itu dibiayai oleh corporate gitu kan. Itu yang membuat menjadi sangat menarik gitu kan. Nah, sebenarnya proyek-proyek di desa-desa juga sangat menarik. Seperti misalnya ada beberapa desa yang bertikai karena air, kemudian berkumpul di sini, kemudian kita konsultanin, kita bikinin pendokumentasiannya, kita ajak jalan sama-sama masuk hutan, keluar hutan, mendokumentasikan mata air, dan kemudian menulis sebuah buku catatan berjudul Atas Nama Air yang kemudian itu bisa dipelajari dan dijadikan acuan oleh mereka. Itu banyak sekali gitu kan. Ya, proyek kita sangat menarik sebenarnya, sangat menarik gitu kan. Luar biasa sekali. Tadi cerita banyak hal terkait dengan desa-desa yang punya problem hingga highest brand gitu ya, sampai di level grassroots. Tadi Om Gede Kresna selalu mention riset. Nah, sepenting apa sih riset ini dalam atau bahkan sebelum menjalankan sebuah proyek-proyeknya? Ya, kita selalu dalam tanda kutip menjual riset kita ini dengan 3 tujuan. 1 memudahkan, 2 memurahkan, 3 mencerahkan gitu kan. Ya. Jadi 3 variabel ini cukup untuk klien memutuskan riset ini diperlukan atau tidak gitu kan. Nah, kalau untuk menguji ini misalnya, kita masuk nyerempet sedikit ke pemerintah ya gitu kan. Saya mendokumentasikan lebih dari 300 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Dan dari 300 lebih pasar tradisional di seluruh Indonesia itu, 80-90%-nya gagal desain loh. Bukan karena arsiteknya tidak jago, tidak hebat, bukan. Mereka orang-orang yang hebat sekali. Tapi tidak ada platform riset tentang perilaku pembeli dan pedagang yang dilakukan oleh masyarakat itu kan. Tidak ada riset tentang itu. Sehingga apa? Sebagai contoh kecilnya aja, pasar-pasar yang baru dibangun, pasar-pasar modern hari ini, itu hampir seluruhnya atau bahkan ada yang 100%-nya menggunakan kloset duduk gitu kan. Padahal perilaku masyarakat kita itu masih banyak yang hanya bisa jongkok kok sebenarnya. Kita mengadakan riset yang sangat detail tentang itu gitu kan. Artinya kalau klosetnya saja tidak benar, bermasalah, pasti pemakaiannya juga bermasalah gitu kan. Ya. Terus kemudian tatakan atau tempat berjualan ikan gitu kan. Kita mengadukan survei, 100% penjual ikan itu lebih suka tempat ikannya itu ada di bawah.
Satu, karena beberapa menjual ikan hidup yang lebih nyaman ditempatkan di bawah. Terus kedua, mereka juga eh, beberapa kali butuh aktivitas untuk memotong supaya pembelinya itu tidak kecipratan gitu kan, dan lain sebagainya lain sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan survei terhadap perilaku, 100% pedagang ikan ingin platformnya tuh ada di bawah, bukan di sejajar dengan Atas pusat ini. seperti ini gitu kan. Ketika kita survei kepada pembeli, itu 70% juga mengatakan lebih nyaman platform ikan tuh ada di bawah. Kenapa? Karena mereka bisa melihat ikan secara lebih detail gitu kan, dari atas gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini pentingnya kita mengadakan riset gitu kan. Yup. Kayak gitu. Tapi gini Yum, seringkali atau bahkan kebanyakan gitu ya kita melihat riset itu hanya untuk perusahaan yang berduit gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang kebutuhannya harus cepat, kebutuhannya dananya terbatas, seringkali riset itu terkesan mahal. Ya, justru karena dana terbatas itu harus kita murahkan gitu kan. Karena pemborosan kalau kita tidak melakukan riset itu akan banyak sekali terjadi. Jadi riset itu memurahkan karena kita sudah tahu datanya. Tahu semuanya. Tahu dan semuanya. Database-nya kita tahu. Kemana kita cari yang murah, kemana kita cari yang bagus, siapa-siapa yang saja yang bisa support kita, itu semua sudah terdokumentasikan. Jadi riset itu bukan malah membuat jadi mahal. Sama sekali tidak. Justru elemen kedua tadi kan, pertama memudahkan, kedua memurahkan. Itu justru yang menjadi daya tarik utama bagi klien-klien kita gitu kan. Dan ini sebenarnya bukan klien-klien besar saja gitu kan. Bayangin sekelas desa pun mau melakukan riset gitu kan. Tentu biaya yang kita bebankan kepada desa juga tidak sebesar kalau kita bebankan ke corporate gitu kan. Iya. Ya gitu. Wah, ini luar Ya. biasa. Jadi pentingnya riset. Bahkan kalau ada istilah teori-teorinya kan ngomong ini, sebelum bikin program CSR supaya berdampak itu harus melakukan riset dengan cara social and stakeholder mapping. Nah, bahasanya gitu. Tapi seringkali bilang, mahal itu. Udah yang penting survei aja singkat, yang penting habis itu jalan gitu. Ya, ya mahal murah itu relatif. Sekarang hitung saja dampak-dampak inefisiensi yang bisa terjadi jika kita tidak melakukan pendokumentasian awal itu juga banyak sekali. Dan kita tidak pernah melakukan mitigasi atas hal-hal tersebut kan gitu kan. Iya. Ya gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali.